Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, terkadang kita sebagai suami mendapati sikap yang aneh dari istri kita. Tingkah yang salah, terkadang perbuatan yang tidak menyenangkan hati kita. Kapan dia melakukan hal tersebut? Tatkala dia cemburu. Kecemburuan dia membuat dia tidak stabil sehingga melakukan hal yang kita benci. Dan terkadang sebagian suami akhirnya mengambil sikap yang keliru. Dengan murka terhadap sang istri, terkadang memukul sang istri, terkadang bahkan sampai menjatuhkan cerai kepada sang istri. Padahal sang istri melakukan hal yang salah tersebut karena cintanya, saking cintanya kepada sang suami. Apakah seorang suami kemudian menghukum sang istri karena kesalahan? Yang kesalahan tersebut timbul karena begitu cintanya sang istri kepada sang suami? Tentunya tidak. Kita ambil contoh para anbiya. Lihatlah bagaimana Khalilur Rahman, kekasih Allah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang memiliki seorang istri yang sangat solehah. Dialah Sarah, yang sangat dicintai oleh Ibrahim. Tatkala orang-orang di atas muka bumi ini kufur kepada Nabi Ibrahim, istrinya Sarah beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan menemani hijrahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, menemani Nabi Ibrahim dalam perjalanan dakwahnya. Sampai-sampai pada suatu saat tatkala Ibrahim melewati negeri Mesir, kata Nabi Ibrahim, tidak ada yang beriman di atas muka bumi ini kecuali saya dan engkau wahai Sarah. Dialah wanita yang solehah. Saking solehahnya, tatkala telah puluhan tahun menikah dengan Ibrahim dan tidak punya anak, akhirnya Sarah mengusulkan kepada Ibrahim alaihissalam untuk menikahi pembantunya Hajar. Hajar akhirnya punya anak, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Tatkala Hajar punya anak, maka Sarah pun cemburu. Dia wanita solehah, cemburu. Sampai disebut dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar menyebutkan bahwasanya Sarah saking cemburunya sampai diriwayatkan beliau bersumpah untuk memotong 3 bagian dari anggota tubuh Hajar. Mengerikan. Tetapi bagaimana sikap Ibrahim? Apakah Ibrahim kemudian marah menceraikan Sarah? Tentunya tidak. Sarah wanita yang sangat solehah. Yang cinta Ibrahim tahu bahwasanya Sarah marah karena cemburu kepada Hajar. Karena saking cintanya kepada Ibrahim. Dan ini sifat wanita yang tidak datang dengan sendirinya. Wanita tatkala cinta kepada suaminya, kemudian dia cemburu, terkadang otaknya tertutup. Dia tidak bisa berpikir dengan tenang, padahal dia wanita yang solehah. Akhirnya apa? Ibrahim alaihissalam tidak murka kepada Sarah, bahkan dia beri uzur kepada Sarah. Akhirnya Hajar, wanita yang solehah juga, akhirnya pun pergi, meninggalkan rumahnya dengan Ibrahim, kemudian menuju ke Mekah. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, awwalu mattakhadhan nisa'u al-mintaqa min qibali Ummu Ismail. Yang pertama kali menggunakan mintak adalah Ummu Ismail, ibunya Nabi Ismail. Mintak adalah kain yang digunakan, diikatkan di pinggang, dijulurkan di belakang. Kenapa? Litu'affiya atharaha ala Sarah. Dia menggunakan kain tersebut untuk menutup jejak kakinya dari Sarah, karena dia akan kabur pergi menuju Mekah. Kenapa? Karena Sarah cemburu kepada Hajar. Dan Hajar disebut oleh sebagian ahli hadis bahwasanya dia sengaja menggunakan pakaian tersebut di antara fungsinya untuk dia mengalah kepada Sarah. Dia menunjukkan, saya dulu bekas pembantumu wahai Sarah, agar Sarah menjadi lebih tentram dan lebih tenang. Intinya saya ingin menyampaikan bahwasanya Ibrahim tidak marah kepada Sarah, dan Sarah bukanlah wanita yang tidak soleh, dia bahkan sangat solehah, beriman kepada Ibrahim tatkala semua orang sedang kufur kepada Ibrahim, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim tidak marah kepada Sarah. Sekarang contoh kedua, Nabi Muhammad SAW yang juga adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap Nabi Muhammad SAW tatkala istrinya melakukan kesalahan karena cemburu? Tatkala Nabi Muhammad SAW sedang di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, tiba-tiba ada madu dari Aisyah yang mengirim makanan ke rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Waktu itu Rasulullah SAW sedang di hadapan tamu-tamunya, banyak para sahabat. Tatkala pembantu tersebut datang membawa makanan dikirim kepada Nabi di rumah Aisyah, Aisyah pun cemburu, maka Aisyah pun memukul tangan pembantu tersebut sehingga piring yang berisi makanan tersebut jatuh dan pecah. Makanan pun berhamburan. Namun bagaimana sikap Nabi SAW? Rasulullah SAW kemudian turun ke bawah, kemudian mengumpulkan pecahan-pecahan piring tersebut, kemudian mengumpulkan makanan di atasnya. Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, "Gharat ummukum, sungguhnya ibunda kalian sedang cemburu." Rasulullah SAW tidak marah, padahal di hadapan banyak orang Sebagian suami kalau istrinya bersalah, sementara dia sedang di hadapan tamu-tamunya, dia akan mudah marah. Tapi Rasulullah SAW tidak marah, bahkan Rasulullah SAW beri uzur. Kata Rasulullah SAW, ibunda kalian Aisyah ini melakukan kesalahan. Kenapa? Karena dia cemburu, karena dia sangat cinta kepadaku.
Apakah kita ragu dengan keimanan Aisyah radhiyallahu taala? Sangat beriman. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dibela oleh Allah dalam Al-Qur'an. 10 ayat lebih membela Aisyah. Namun dia pernah melakukan kesalahan. Kenapa? Karena cemburu. Oleh karenanya, Ibnu Hajar tatkala mengomentari hadis ini, beliau berkata, "Wa fihi isyaratun ila adamil mu'akhadha 'alal ghaira." Ini dalil bahwasanya tidak boleh kita menghukum wanita yang cemburu, ya. Kenapa? Karena dia yang cemburu. Kenapa? Wa fi tilkal hal yakunu aqluha mahjuban. Kata Ibnu Hajar, kenapa dalam kondisi seperti itu otaknya tertutup? Min syiddatil ghadab alladhi atharathul ghairah. Kenapa? Karena dia sangat marah, yang marah tersebut timbul karena kecemburuannya. Dari sini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhususkan kepada para suami, jika istri kita melakukan kesalahan karena cemburu, kita beri uzur, ya. Dia melakukan kesalahan karena saking cinta kepada kita. Jangan kita mengambil sikap yang keliru dengan marah kepadanya, murka kepadanya. Toh dia melakukan kesalahan karena cemburu kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan rumah tangga kita semakin mesra, semakin dipenuhi dengan keimanan, penuh kebahagiaan, dikumpulkan oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.